Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anin Dia Kurnia Prayoga dengan NIM 2310301086 dari kelas 1 B4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patologi sistem urinari infeksi saluran kemih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih atau ISK adalah kondisi yang melibatkan infeksi pada bagian saluran kemih seperti kandung kemih, uretra, ginjal, atau prostat. Gejalanya dapat mencakup nyeri saat buang air kecil, kemudian sering buang air kecil, dan rasa tidak nyaman pada daerah panggul. Infeksi saluran kemih atau ISK biasanya dimulai ketika bakteri dari luar tubuh masuk ke saluran kemih melalui uretra. Beberapa langkah dalam perjalanan terjadinya infeksi saluran kemih melibatkan: pertama, ada pemasukan bakteri, yaitu bakteri seperti E. coli yang biasanya ditemukan di usus, dapat masuk ke saluran kemih melalui uretra, dan pada wanita, karena uretra lebih pendek dan dekat dengan anus, risiko pemasukan bakteri lebih tinggi. Kemudian ada perjalanan ke kandung kemih. Bakteri yang telah masuk ke uretra dapat merambat ke atas menuju kandung kemih. Di sini mereka dapat menyebabkan infeksi dan berkembang biak, menyebabkan gejala seperti nyeri saat buang air kecil dan sering buang air kecil. Kemudian penyebaran ke ginjal. Jika infeksi tidak diobati, bakteri dapat menyebar ke ginjal melalui ureter. Infeksi ginjal dapat menyebabkan gejala yang lebih parah, termasuk demam, nyeri pinggang, dan mungkin gangguan fungsi ginjal. Faktor resikonya termasuk perilaku seksual, kebersihan pribadi, serta kondisi medis yang dapat menghambat aliran urin. Kemudian ada pengobatan di fisioterapi dapat berperan dalam manajemen infeksi saluran kemih ISK dengan fokus pada pemulihan dan pencegahan komplikasi. Beberapa pendekatan fisioterapi yang dapat membantu termasuk ada latihan dasar pinggul, yaitu latihan Kegel, dan latihan dasar panggul lainnya dapat membantu memperkuat otot sekitar uretra dan kandung kemih, membantu kontrol buang air kecil, dan mengurangi risiko infeksi berulang. Feedback teknik ini membantu pasien mengenali dan mengendalikan fungsi otot panggul. Biofeedback ini dapat membantu meningkatkan kesadaran akan otot-otot yang terlibat dalam pengendalian buang air kecil. Kemudian ada terapi panas atau dingin. Terapi panas atau dingin ini dapat membantu meredakan nyeri dan peradangan di sekitar saluran kemih dan daerah pinggul. Kemudian ada pendidikan pasien, yaitu fisioterapi dapat memberikan informasi tentang faktor resiko yang terkait dengan ISK ini dan memberikan saran untuk mengelola kondisi tersebut, seperti praktik kebersihan pribadi yang baik. Kemudian ada pelatihan postur dan gerak. Fisioterapi dapat merancang program latihan yang melibatkan postur dan gerak untuk meningkatkan keseimbangan dan koordinasi, yang dapat membantu mencegah tekanan berlebihan pada saluran kemih. Kemudian ada penting untuk dicatat bahwa fisioterapi biasanya tidak menggantikan pengobatan medis langsung seperti antibiotik dan mengatasi infeksi, namun menjadi tambahan yang berharga untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan ISK dan mencegah kekambuhannya. Konsultasikan dengan fisioterapi atau profesional perawatan kesehatan untuk rencana perawatan yang sesuai dengan kebutuhan individu Anda. Kemudian ada etiologi infeksi saluran kemih atau ISK, melibatkan sejumlah faktor yang memungkinkan bakteri atau mikroorganisme ini patogen lainnya untuk masuk ke berkembang biak di saluran kemih. Beberapa penyebab umum ISK itu ada bakteri E. coli. Sebagian besar infeksi saluran kemih disebabkan oleh bakteri E. coli yang umumnya ditemukan di saluran pencernaan. Termasuk bakteri ini ke dalam saluran kemih dapat terjadi melalui uretra. Kemudian ada penemuan dan anatomi uretra. Wanita memiliki uretra yang lebih pendek dan lebih dekat dengan anus, memudahkan bakteri untuk mencapai saluran kemih. Oleh karena itu, perempuan cenderung lebih rentan terhadap ISK. Kemudian ada aktivitas seksual. Hubungan seksual dapat meningkatkan resiko ISK atau infeksi saluran kemih ini, terutama pada wanita. Aktivitas seksual dapat menyebabkan penyebaran bakteri dari daerah genital ke saluran kemih. Kemudian ada menopause. Menopause ada perubahan hormonal selama menopause dapat menyebabkan penurunan elastisitas dan kelembapan di daerah genital, meningkatkan risiko ISK pada wanita. Kemudian ada obstruksi saluran kemih, yaitu adanya penghambat atau obstruksi dalam saluran kemih.
seperti batu ginjal atau pembesaran prostat pada pria, dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhannya bakteri. Kemudian ada sistem kekebalan tubuh yang lemah, yaitu kondisi yang melemahkan sistem kekebalan tubuh seperti diabetes dan penggunaan obat imunosupresan dapat meningkatkan risikonya ISK. Kemudian ada kateterisasi urin, yaitu penggunaan kateter urin dapat meningkatkan risiko infeksi dengan memberikan jalur langsung bagi bakteri untuk masuk ke dalam kandung kemih. Kemudian ada pentingnya untuk diingat bahwa faktor-faktor ini dapat berinteraksi dan mempengaruhi risiko seorang terhadap ISK. Pencegahan dan pengelolaan ISK melibatkan tindakan seperti menjaga kebersihan pribadi, minum cukup air, dan pengobatan yang tepat saat gejala muncul. Kemudian ada angka atau kejadian infeksi saluran kemih ini yaitu bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan, dan faktor lingkungan. Beberapa informasi umum terkait angka kejadian ISK adalah prevalensi umum, yaitu ada ISK merupakan salah satu infeksi yang paling umum terjadi di seluruh dunia. Jutaan kasus telah dilaporkan setiap tahun. Kemudian ada prevalensi lebih tinggi pada wanita. Wanita cenderung mengalami ISK lebih sering dibandingkan pria, terutama karena uretra wanita lebih pendek dan lebih dekat dengan anus, memudahkan bakteri untuk mencapai saluran kemih. Kemudian ada kejadian pada berbagai kelompok usia. ISK dapat terjadi pada berbagai kelompok usia, tetapi kejadian tertinggi sering terjadi pada anak-anak dan wanita di usia produktif. Kemudian ada kejadian pada berbagai kelompok usia. ISK dapat terjadi pada berbagai kelompok usia, tetapi kejadian tertinggi sering terjadi pada anak-anak dan wanita di usia produktif. Kemudian ada resiko dan penyakit kronis. Orang dengan faktor risiko tertentu seperti diabetes, gangguan sistem kekebalan tubuh mungkin memiliki risiko lebih tinggi mengalami ISK. Penggunaan kateterisasi urin, pasien yang menggunakan kateter urin memiliki risiko lebih tinggi terkena ISK. Ini dapat terjadi pada individu yang terbatas secara fisik atau yang membutuhkan bantuan kateterisasi. Jadi penting untuk diingat bahwa angka kejadian dapat bervariasi antar negara dan beberapa kasus ISK mungkin tidak dilaporkan secara resmi. Pencegahan, diagnosis ini, dan pengelolaan yang tepat penting untuk mengurangi angka kejadian ISK dan mencegah komplikasi yang mungkin timbul. Jadi itu patologi atau jalan terjadinya infeksi saluran kemih. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.